Assalamualaikum. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita akan belajar tentang operasi pada bilangan bulat. Saksikan tayangan berikut. Di operasi pada bilangan bulat, sini kita bahas dulu operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahan berlaku sifat pertama komutatif atau pertukaran, yaitu jika A tambah B itu sama dengan B tambah A. Sebagai contoh, 7 tambah 5 itu hasilnya 5 tambah 7 akan sama 12. Berlaku juga sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu A tambah B plus C dikurung nih, dikerjain dulu sama dengan A plus B dikurung plus C. Sebagai contoh, 5 tambah 5 plus 8 tambah 5 plus 3 sama dengan 8 plus 5 tambah 3. Ini 8 tambah 8, 16, ini juga sama 13 tambah 3, 16 juga. Sifat berikutnya bilangan identitas, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Jadi misalkan kita ambil 9 tambah 0 itu hasilnya 0 tambah 9 sama dengan 9. Yang keempat, sifat tertutup, yaitu A plus B hasilnya C dengan C bilangan bulat juga. Sebagai contoh, 7 tambah negatif 11 itu hasilnya negatif 4, dan negatif 4 adalah bilangan bulat. Berikutnya untuk pengurangan, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan bilangan identitas tidak berlaku untuk operasi pengurangan, yang kalian bisa menguji kebenarannya dengan mengambil contoh bilangan. Perkalian. Pada perkalian berlaku sifat komutatif atau pertukaran, yaitu A kali B sama dengan B kali A. 6 kali 14 itu hasilnya 14 kali 6 akan sama-sama 84. Asosiatif juga, A kali B kali C dikerjakan B kali C. A kali B kali C ini kalau dibuktikan nanti hasilnya akan sama. 12 kali 8 96, 24 kali 4 96 juga. Berlaku sifat distributif atau penyebaran, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. 7 kali 5 plus 8 itu 7 kali 5 plus 7 kali 8. Hasilnya akan sama. Ini kalau kita hitung 7 kali 13 91, 35 tambah 56 juga 91. Sifat 0, perkalian dengan 0 hasilnya akan 0. Sebagai contoh, 13 kali 0 sama dengan 0 kali 13 sama dengan 0. Bilangan identitas, jadi kalau pada bilangan identitas, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Dan sifat tertutup, setiap perkalian dua bilangan hasilnya akan bilangan bulat lagi. Untuk pembagian, sifat komutatif, asosiatif, dan bilangan identitas maupun sifat tertutup tidak berlaku pada operasi pembagian. Kalian bisa menguji kebenarannya. Untuk operasi campuran, pada operasi campuran melibatkan seluruh operasi bilangan. Urutan pengerjaannya yaitu tanda kurung dulu, pangkat, perkalian atau pembagian ini setara, dikerjain dari depan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau operasi perkalian pembagian itu setara, sehingga dari kiri itu yang dikerjakannya. Begitu juga untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang keenam adalah operasi tanda, yaitu operasi yang menekan tanda tertentu untuk mewakili operasi yang lain. Nah, kita masuk ke contoh operasi campuran. Sebagai contoh ini, pertanyaan 1, karena ada kurung, maka kita kerjain dulu yang kurungnya. Jadi hasilnya negatif 15 ditambah yang kurung ini hasilnya adalah negatif 4. Nah, negatif ketemu positif berarti sama saja negatif 15 bersama menjadi negatif 4. Utang 15, utang 4, utangnya makin besar, berarti utang 19. Berarti jawabannya yang A.
Ini kita ambil dari soal UN 2010. Ada beberapa operasi, ada tanda kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Ini hasilnya negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 adalah hasilnya 3, dikurangi di dalam kurungnya negatif 9. Nah, ini ada dua tanda bertemu, maka kita harus menggantinya. Negatif 6 ditambah 3 ditambah 9. Nah, kita kerjain dari depan dulu. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3 ditambah 9, hasilnya adalah 6. Jawabannya yang C. Untuk pertanyaan 3, ini juga banyak operasi. Kita pilih dulu operasi yang harus dikerjakan. Operasi yang harus dikerjakan adalah ada plus, ada min, ada bagi, ada kali, maka pembagian dan perkalian ini kita utamakan terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah negatif 24 ditambah 72 dibagi negatif 12 plus bagi min, hasilnya negatif 6 dikurangi 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, ini ada dua tanda, maka harus kita ubah dulu. Negatif 24 plus sama min jadinya minus 6, min sama min jadinya plus 6. Sama cara pengerjaannya, dari depan terlebih dahulu, dari kiri. Utang 24, utang 6, utangnya makin banyak, berarti utang 30 ditambah 6 dikembalikan 6, berarti utangnya mengecil, utang 24, sehingga jawabannya yang A. Next, untuk pertanyaan yang keempat, kita kerjakan yang di dalam kurung, berarti ini 9 dikali 12 tambah negatif 5 adalah 12 plus sama min jadi min, 12 kurangi 5 hasilnya 7. Hasilnya 7 dibagi dengan utang 8, utang 13, utang 21. Maka yang ini ada dua operasi, perkalian dan pembagian, yang kita kerjakan dari depan dulu. 9 kali 7 adalah 63 dibagi negatif 21. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, maka ini negatif 63 dibagi 21 adalah 3. Jadi jawabannya yang C. Next, nah ini kita menggunakan sifat. Kita lihat ada angka yang sama, 16 sama 16, maka bisa kita keluarkan 16-nya, tinggal dikali sisa bilangannya, yaitu 23 plus 37, maka kita tulis 23 ditambah 37 dibagi dengan ini yang sama adalah 15, maka kita ambil 15-nya, 15 dikali sisanya adalah 21, tandanya minus, maka kita tulis minus 13. Setelah itu kita hitung di dalam kurung, kita hitung dulu 16 dikali 23 tambah 37 adalah 60 dibagi 15 dikali 21 kurangi 13 adalah 8, maka bisa kita sederhanakan 16 sama 8 hasilnya 2, 15 sama 60 hasilnya 4, sehingga 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi kalau kita kerjakan langsung 23 kali 16 maka butuh waktu 37 kali 16 butuh waktu lagi 15 kali 21, 15 kali 13, setelah itu dibagi, waktunya tentu akan memakan banyak, sehingga kita pakai sifat, sehingga jawabannya yang A. Untuk pertanyaan yang ke-6, nah ini operasi tanda. Jika tanda ini berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti kalau ada negatif 7 segitiga 5, maka perintahnya yang pertama adalah kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, kelanjutannya
kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Jadi ditambahkan dengan 3 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 5. Sehingga tinggal kita hitung saja ini. Negatif 7 dikalikan 5, kita utamakan perkalian dulu, maka ini kita kurung. Negatif 7 dikali 5 adalah negatif 35, ditambah 3 kali 5 adalah 15. Hutang 35 dikembalikan 15, hasilnya hutang 20. Berarti jawabannya yang B. Untuk pertanyaan yang ketujuh, ini operasinya tinggal kita ganti variabelnya dengan bilangan yang diketahui. Diketahui A negatif 2, maka kita ganti A nya dengan negatif 2 kuadrat, B nya adalah 3, maka ini kita ganti 3, ini tandanya kuadrat, ini 4, ada tanda plus, terus C nya negatif 4, maka ini kita ganti C nya dengan negatif 4. Nah, sekarang setelah kita masukkan bilangannya, kita kerjakan sesuai aturan pengerjaannya. Yang pertama kita utamakan kuadrat, berarti ini hasilnya adalah 4 dikali 3 kuadrat 9, ditambah negatif 2 dikuadratkan adalah 4 dikali negatif 4, maka kita hitung perkaliannya. 4 dikali 9 36, plus sama min jadi minus. 4 kali 4 16, 36 dikurangi 16 adalah 20. Berarti jawabannya yang B. Untuk pertanyaan yang 8, akar 1764. Nah, cara mencari akar, kita ambil 2 angka dari belakang, terus kita lihat 17, atau kita pakai caranya lebih mudah. 10 kuadrat itu 100, 20 kuadrat itu 400, 20 kali 20, 30 kuadrat itu 900, belum sampai. 40 kuadrat itu 1600, sudah mendekati. Dan 50 kuadrat itu 2500. Nah, bilangan 1764 belakangnya 4, itu cuma 2 kemungkinan, yaitu 2 kuadrat hasilnya 4 dan 8 kuadrat 64. Maka kemungkinan jawabannya dari akar 1764 adalah 42 atau 48. Ini 2 kemungkinan. Tapi kita lihat 1764 lebih dekat dengan 1600, maka jawabannya adalah kita ambil yang kecil, 42. Sehingga akar dari 1764 adalah 42. Terus kalau akar pangkat 3, ya akar pangkat 3 sama juga, kita coba aja. Pertama 10 pangkat 3 itu adalah 1000. 20 pangkat 3 berarti 20 kali 20 kali 20 8000. Nah, yang kita cari adalah akar 3375. Maka ini jawabannya di antara 10 dan 20. Kita lihat belakangnya, kalau belakangnya 5, yang mungkin 5 hanya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 125. Nah, berarti jawabannya pasti 15. Sehingga soal itu kita kerjakan. Akar dari 1764 ditambah akar pangkat 3 dari 3375, itu hasilnya adalah 42 ditambah 15, yaitu 57. Berarti yang B. Nah, ini meskipun kita ambil dari soal ST, termasuk soal yang tinggi juga dibandingkan soal sebelumnya. Ini kita lihat 72 kuadrat, kita harus ngitung dulu. 72 dikali 72, 72 dikali 72, kalau kita hitung 14, 50, 5184. Ini jawabannya sudah ketemu. Sekarang akar pangkat 3 dari
74.000. Ini kalau 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Kalau 20 pangkat 3 hasilnya 8.000. 20 kali 20 kali 20, 30 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27, 47.000. 40 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64, berarti 64.000. 50 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125.000. Maka ini jawabannya adalah 40 dan 50. Tinggal kita lihat angka belakangnya. Kalau kita lihat angka belakangnya 8, maka kita cari bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya harus 8. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8, maka sudah ketemu jawabannya. Ini 8 sama juga. Maka jawabannya adalah antara 40 dan 50, yaitu 40 berapa, tinggal belakangnya 2, berarti 74.000. 88 sama dengan 42 akar pangkat 3 nya. Nah sekarang tinggal kita masukkan, berarti 72 kuadrat, 72 kali 72 tadi ketemunya 5184, ditambah 42. Kalau akar 36 mudah, jawabannya 6 dikurangi 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7, 7 kali 7 kali 7, 49 kali 7, 63 masih 6, 343. Nah operasinya kita dahulukan yang pembagian, jadinya 5184 ditambah 7 dikurangi 343. Maka yang kita kerjakan yang dari depan, 5191 dikurangi 343, hasilnya adalah 4848, sehingga jawabannya yang B. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama